Mau kemana kak? Kak mau kemana? Mau kemana ini? Mau kemana? Kemana? Ya kemana? Jalan iseng. Jalan-jalan. Iya. Kita berkelana. Berkelana bersama Sardul apa? Ini di acara Kopi Kelana part kesekian. Part kesekian. Kelana jelajahi desa, menyusuri alam indah. Kopi Kelana jelajahi desa, ngopi di rumah janda. Oke, nah siang hari ini kita ada di Kopi Kelana, kongko, menepi dan juga berkelana. Jadi iya Kopi Kelana, dan kebetulan ini apa teman-teman visitor balik lagi sama Delvi, kenalan dong Delvi. Jadi Delvi ini apa namanya, kita ajak jalan-jalan siang hari ini ke satu tempat, ke situs ya, tepatnya di Desa Kandangan, Kecamatan Senduro. Jadi kita Kopi Kelana nyampe sini siang hari ini, kita akan keliling-keliling. Yuk kita jalan menemani tamu kita dari Surabaya yang merantau ke Lumajang. Oke, nah ini namanya Apa? pura. Kalau dulu sih orang memakai ini untuk pura, untuk tempat beribadah, dan sekarang sudah menjadi situs Selo Gending. Nah, situs Selo Gending. Nah, ini dia, kita sudah melewati gapuranya. Jadi dulu di sini itu memang pura resmi, berarti kayak semua orang beribadah di sini kayak gitu. Dari mana aja? Apa coba Lumajang? Ya memang ya khususnya Lumajang, Desa Kandangan. Cuman ternyata umat Hindu yang ada di Bali itu juga mendengar tempat ini, karena memang tempat ini juga bisa dibilang situs. Nah sekarang udah jadi situs Selo Gending. Nah, kenapa namanya Selo Gending? Nah, selo itu kan artinya batu, ya. Gending itu nyanyian atau bernyanyi. Nah dulu pertama kali ditemukannya situs ini, gitu ya. Ini menurut pengakuan warga. Jadi selo itu batu, jadi ada batu-batu yang bisa bernyanyi. Jadi mereka kalau tiap malam sering mendengar suara gamelan, tapi nggak ada gamelannya. Nah, ya apa ya? Ini kan situs prasejarah ya, situs prasejarah. Jadi ada batu-batu yang memang dari zaman prasejarah. Nah, kalau pura ini sendiri atau situs Selo Gending ini dibangun tahun 1996. Biasanya orang kan kalau kesini kan dikiranya pura ini lama juga, padahal yang lama batunya ini sebenarnya. Nah, kalau pura, ya itu tadi yang saya bilang, kalau puranya dibangun tahun 1996. Cuman sempat terhenti, jadi makanya perkonta warga, makanya pura ini sempat terhenti aktivitasnya. Cuman itu nggak bisa dibendung karena memang ya sama-sama tahu bahwa umat Hindu di Lumajang dan juga di Bali sangat mengsakralkan tempat ini. Jadi hingga sekarang pun kadang orang Bali ke sini ya pasti mampir ke sini untuk beribadah. Gitu. Nah, ini batu-batunya. Kalau tadi yang batu pertama itu namanya Batu Prabu. Ya. Ada namanya. Jadi ada 5 di sini, itu ada 5. Ada Wadung Prabu. Itu yang pertama tadi. Oke. Ada yang namanya, yang jelas ya Batu Prabu, ini Raja Prabu ya. Intinya batu yang berkaitan dengan raja gitu kan, Prabu. Nah, kemudian sekarang yang di sebelah kamu ini ada yang namanya Batu Tejo Kusumo. Ada namanya sendiri kayak gitu. Ya. Tejo Kusumo itu siapa? Nah, kamu nanti bisa baca di Google. Oke, ya yang jelas ada penamaan-penamaan tersendiri di Selo Gending. Kemudian sisa yang lainnya ada Batu Selo Gending, ada Selo Gedang, kemudian satu lagi itu ada yang namanya lali aku.
Mbak Pikul. Beda ya. Kan itu tadi pertama nggak ada gini. Harus beda-beda apa? Iya, jadi hampir sama dengan candi-candi yang ada di Indonesia. Ini kan juga mengandung ajaran. Kenapa ini ada trap 3 kayak gitu-gitu. Itu. Oke, ini ada penampakan yang lagi jongkok nih kayaknya nih. Ini ngapain nih Kak? Hah? Kamu muter-muter apa nih? Kebetulan ini adalah logistik ya. Oh, sakit. Oke, kita jalan-jalan. Nah, ini Batunya tadi yang 3. yang 3. Iya, itu tadi ada yang di situ tuh. Nah, kita nanti coba untuk lihat-lihat. Jadi ada namanya apa namanya tadi itu selo gendingnya ya di sini nih. Jadi kenapa berundak ke atas ini sebenarnya ini adalah tatanan, adalah wujud dari Semeru Mahameru sendiri. Kalau di sana kan ada kayak Arcopodo. Nah, itu juga ada yang namanya Dwarapala. Biasanya kita Dwarapala itu ya kayak patung penjaga kanan kiri gitu ya. Yang ini. Itu di atas itu ada singa, itu ada singa. Ini apa? Bukan. Bukan. Kita ada di trap. Nah, jadi sama. Nah, kesini nih. Nah, ya. Ini apa? Ini juga. Mana ini? Ya ini yang batu yang disakralkan juga, salah satu dari 5 batu tadi itu. Nah, di sini nih. Nah, ini juga. Jadi batu-batu yang kamu lihat ini ya batu-batu kuno itu, yang 5 tadi itu. Ini ya batu mejanya. Nah, kita sama ya hampir semua tatanan kayak di pura-pura, kayak candi, kita punya trap-trap gitu ya. Makin ke ujung kita makin naik kan pastinya. Jadi segitiga ini di atas, itu ada lambang Siwa di situ, di mana dalam kepercayaan kita, di keyakinan kita, Siwalah yang menjaga Mahameru. Jadi perwujudan Selo Gending ini sebenarnya tatanan dari tatanan Mahameru. Kalau kamu lihat ini ada kayak apa ya, patung-patung singa gitu kan. Nah, ini yang tadi saya bilang Dwarapala. Gitu. Ketika kita mau naik ke puncak, kita mau naik ke candi, pasti ada 2 patung di sebelah tangga Dwarapala. Nah, kebetulan ini kepala singanya udah udah patah. Ya, jadi kalau di atas, makin ke atas itu ada batu lagi. Ada batu lagi yang dikasih kain, itu ada kain. Di ujung segitiga, ya, di pucuk segitiga gitu ya, itu ada relief Siwa. Nah, sama-sama kita tahu kalau di keyakinan kita di Jawa dan Hindu pada khususnya memang Siwalah yang menjaga Mahameru. Jadi ini sebenarnya wujud dari Mahameru sebenarnya. Terus itu patung-patung ini. Nah, itu ada 2. itu semuanya empu-empu. Itu ada empu Kuturan, ada empu Semeru. Jadi dari 5 patung itu, yang kanan, yang kiri 2, yang sebelah kanan ada 3. Itu nama empu-empu. Nah, beliau-beliau itulah yang dulunya pernah ada di sini di Tanah Lamajang ini untuk menyederhanakan ajaran Hindu ke Bali. Jadi nggak heran kalau umat Hindu Bali ke sini karena mereka masih menganggap kita tua. Bumbunya ada di sini. Ya, kita nenek moyangnya lah di sini. Jadi nggak heran gitu ya. Ada empu Kuturan, ada empu Barada, ada empu Semeru, terus empu Genijaya. Kenapa? Masih aktif kan dipakai untuk doa. Iya, masih. Ya. Biasanya paling jauh dari mana? Yang paling sering, paling jauh ya dari Bali. Karena kan umat Hindu yang paling banyak di Indonesia kan ada di Bali. Kadang ada Lombok juga ke sini. Ini yang muat umat Hindu. Sekitaran ini apa tadi? Situs ini. Situs Selo Gending ya. Iya, sekitaran situs Selo Gending ini berarti warganya mayoritas Hindu. Campuran sih. Nah, makanya kan juga wujud dari apa namanya? Apa sih istilahnya? Kerukunan umat beragama. Nah, jadi di desa Kandangan ini nggak melulu atau nggak mayoritas Hindu, ada juga yang Muslim. Nah, visitor, kalau tadi saya udah keliling-keliling jalan-jalan di Selo Gending bareng Delvi. Nah, jadi Delvi,
kalau kamu pengen tahu lebih jelasnya tentang Selo Gending, situs Selo Gending ini, nah alangkah baiknya kita langsung ngobrol sama Pak Mangkunya. Nah kebetulan sekarang kita ada Pak Mangku Murtiasa, nggih Pak nggih. Nah untuk lebih jelas apa sih Selo Gending gitu kan ya visitor. Jadi kita ngobrol-ngobrol bareng Delvi, bareng Pak Mangku Murtiasa. Nah gini Pak Mangku, pertama kali situs ini siapa yang pertama kali memugar dan menemukan? Kalau situs ini mulai dulu bukan ditemukan, Nggih. mulai dari kakek saya ini Ya. memang sudah dilestarikan lah mulai Sudah dulu. dilestarikan dari dulu. Cuman ini kan termasuk pembukaran baru. Ya. Nah, kalau mulai dulu sudah ada. Ya, kalau batu-batunya memang sudah lama ada di sini. Nah, memang yang pernah saya dengar itu memang kalau puranya ini memang dibangun tahun 96 ya, Pak ya? Iya, sekitar itu. Sekitar itu ya, 96 ya. Oke. Berarti ini Pak, untuk apa namanya? Batu-batu kuno yang ada di sini, batu-batu megalitikumnya. Adakah nama khusus dari batu-batu ini dan maknanya apa gitu? Ada. Yang sebelah ini pintu masuk Iya. namanya Tejo Gedang. Tejo Gedang. Nah, di sebelah pintu yang di sana namanya Teja Kusuma, juga disebut Linggasiwa. Linggasiwa. Itu, Iya, 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 iya. itu yang mau masuk. Adapun ada pemaknaannya namanya kalau apa Tejo Gedang, kenapa ada nama Tejo Gedang? Ya, kalau menurut pengetahuan yang dikasih tahukan Pak kita dulu oleh orang tua, memang Tejo Gedang itu kan ya sebenarnya itu adalah juga orang-orang dulu. Iya, iya, iya. Istilahnya nama-nama orang dulu yang istilahnya pada zaman dulu yang melakukan tapa atau meditasi, Iya. dan orangnya sekarang tidak ada kan, Iya. namanya ada. Jadi nama itu ada yang mungkin yang saya kenal dulu yang sebagai memberi apa, memohon kepada alam agar air turun. Iya, itu ada. iya. Karena kalau di bahasa Tejo Gedang itu adalah air sebenarnya. Oh, Unsur dari air. unsur dari air. Gedang itu pisang, bahasa Iya, Indonesia iya, iya. pisang. Pisang ya. Pisang seperti iya, jadi sumber air lah istilahnya. Kayak gitu ya. Kalau pohon pisang itu kan mengandung air semua. Iya, mengandung air. Kemudian ada Tejo Kusumo. Nah, Tejo Kusuma atau Linggasiwa ini kan ini simbol dari kehidupan sebenarnya. simbol dari Kehidupan kehidupan. aslinya kalau bahasa Sanskerta Purusa Pradana, kalau bahasa lokal di kita yang sekarang adalah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Jadi adalah penyatuan dari bapak dan ibu. Bapak dan Ibu, Jadi benar. kalau ini adalah simbol yang istilahnya ditinggalkan oleh nenek moyang kita agar Iya, kita iya, tidak iya. lupa bahwa kita kalau tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada Adam, tidak ada Hawa, kita tidak ada. Iya. Itu semua ada simbol dari kehidupan. Iya, iya. Ya, yang saya dengar ada 5 Pak ya. Ada apa Tejo Gedang, Tejo Kusumo, kemudian yang 3 Ini sisanya ada yang di tengah ini namanya, kalau orang berdoa di sini namanya Mbah Pikulun. Ya. Mbah Pikulun. Ya, Mbah Pikulun. Kalau Mbah Pikulun itu bukan satu nama sebenarnya. Iya, iya, iya. Istilahnya ibarat sama dengan kata Allah itu tadi. Iya. Jadi kalau kita memohon kepada Allah, umpamanya kepada Pikulun, Iya. siapa yang diutus pasti ya entah apa utus si A, Iya. B. Jadi bukan Pikulun sendiri yang turun, bukan Allah sendiri yang turun, tapi makhluk Tuhan yang dipercaya. Iya. Dan Utusannya lah ya. utusannya yang memberi berkah kepada Iya. umatnya. Ya. Itu kalau kata-kata Pikulun. Pikulun, sama oke, dengan oke. kata Allah. Iya, iya, iya. Untuk Ada batu luas sekali. ya, untuk batu selanjutnya yang keempat Di sana ada namanya Wadung Prabu. Wadung Prabu. Yang tengah. Yang tengah, oh iya ya itu sebelum ke tangga ya Pak ya. Yang sudah di atas. Oh yang sudah di atas. Kalau Oh, ini kan masih lokasi ini termasuk Mbah Pikulun. oh, masuk Mbah Kalau yang Pikulun. di atas itu kan Wadung Prabu. Ah, Itu kan itu dalam bahasa Sanskerta wadung itu kan senjata. senjata Prabu adalah raja. raja. Nah, pada zaman dulu mungkin raja-raja kita yang istilahnya meninggalkan apa senjata yang paling kuat lah. Paling kuat. Karena kalau sudah dikatakan wadung, seperti kapak ya kapak Iya, besar, iya, iya. senjata itu ya dipakai apapun ya bisa kan. Iya, 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 iya. Gitu. Itu hasilnya pada saat zaman dulu yang mempunyai senjata kapak besar itu sebenarnya Wadung Prabu itu adalah Parasurama namanya. Parasurama. Parasurama jadi termasuk resi atau begawan Parasurama. Iya, iya, iya. Itu dalam bahasa. Oh, iya berarti benar. Pantes kalau yang di atas sana itu ada 5 empu ya Pak ya. Ada 5 empu. Itu
bisa disebutkan satu-satu Pak, ada empu siapa saja itu? Ada Empu Kuturan, Ya. Empu Barada, Empu Binijaya, Empu Gana. Bukan. Jadi ketika kita berbicara soal empu, nah kalau yang saya tahu sih empu adalah pembuat pusaka. Nah, ada nggak sejarah yang mengatakan bahwa di Selo Gending ini memang tempatnya pusaka zaman-zaman dahulu? Ya pasti ada. Memang orang dulu banyak yang Iya. bilang begitu. Ini banyak senjata. Makanya dia ada namanya Wadung Prabu kan. Iya. Itu berarti di sini memang banyak sekali. Banyak sekali pusaka senjata zaman dulu ya. Ya. Nah, itu dia visitor. Jadi ketika kita berbicara tentang situs Selo Gending, selain makna yang dalam gitu ya. Jadi memang ada sejarah tersendiri bahwa di sinilah di Desa Kandangan inilah tepatnya di situs Selo Gending memang tersimpan yang namanya pusaka-pusaka orang-orang Indonesia zaman dahulu, zaman-zaman kerajaan bisa dibilang ya. Karena di situs ini juga ada 5 patung empu. Nah, sama-sama kita tahu kalau empu pasti adalah pembuat pusaka. Ada Empu Kuturan, ada Empu Barada, ada Empu Semeru, kemudian Gana Pak ya, ada terus kemudian satu-satunya lagi Genijaya. Nah, ada 5. Jadi kalau visitor naik ke atas sana ke ujung di situs Selo Gending ada patung 5 empu. Nah, yang saya dengar ini Pak, pernah sih sempat saya mendengarkan bahwa sebenarnya tatanan yang ada di situs Selo Gending ini mengandung ajaran nggak? Seperti kayak Tejo Kusumo di sebelah sana, kemudian Tejo Gedang ada di situ, kemudian kita naik lagi ke atas ada tangga jumlah khusus mungkin, kemudian kita bertemu dengan bentuk segitiga yang di atasnya ada Siwa, Dewa Siwa. Itu kira-kira ada nggak Pak mengandung unsur ajaran yang ada di Hindu? Kan tempat seperti ini kan ada sebenarnya ada 3 lokasi kan. 3 lokasi. Jadi namanya ada kalau dibilang Nista Mandala, Nista Mandala, Matia Mandala, Utama Mandala. Utama Mandala. Kalau Nista Mandala kita boleh seperti di luar sana, Iya. kita boleh ngobrol apapun, Iya. apapun kita ngobrol bebas, bicara apa bebas, tidak masalah. Tapi kalau sudah masuk di sini, Setelah Gapura ya, negara setelah Gapura, Gapura. kita ngomong kalau mulai didata kembali, Iya. mulai didata, kita mulai bicara yang baik-baik. Kalau naik lagi, kita harus khusyuk sudah. Khusus makin ke tingkat ya, ke tingkat yang tinggi kita ya. tidak boleh bicara yang aneh-aneh. Yang kecuali aneh-aneh. Kita hanya hening kepada yang kuasa. Iya, yang kuasa Intinya berdoa. kan begitu. Nah, iya. Itu dia visitor. Ternyata benar. Semua yang ada di Selo Gending itu mengandung ajaran yang sangat tinggi, khususnya untuk umat Hindu Pak ya, untuk umat Hindu yang memang berdoa. Dan nggak jarang juga, meskipun, nah sama-sama kita tahu kalau di Nusantara itu ada semacam kepercayaan khusus. Jadi memang nggak hanya umat Hindu yang beribadah di Selo Gending ini. Jadi semua umat beragama Pak ya pernah datang dan berdoa untuk hening, untuk mendekatkan diri kepada yang kuasa di Selo Gending. Bener gitu Kak Pak ya? Ya. Jadi kayak gitu Delvi. Tempat ini nggak hanya cuma buat foto-foto untuk ini, karena memang tempat ini sebenarnya untuk beribadah Pak ya. Untuk disadarkan, ibadah, untuk menenangkan diri kan tujuannya begitu. Iya. Ini kalau saya lihat ini makin ke atas sana, kemudian saya melihat tatanan kayak ada dua pala, ada patung singa gitu ya, ada patung singa. Kemudian kita makin ke atas ketemu dengan kerucut yang di situ ada relief Siwa. Jangan-jangan ini ada nggak Pak ajaran kayak ini sebenarnya tatanan mini Semeru gitu? Iya. Ya. Itu kan simbol gunung. Simbol Jadi yang gunung. seperti piramid segitiga Iya. itu kan simbol gunung. Simbol Bahwa gunung. menandakan bahwa gunung itu adalah tempat makhluk Tuhan Ya. yang paling tinggi, Yang paling tinggi. suci, disucikan daripada manusia. Seperti dewa, malaikat, istilahnya itu Iya, kan iya. lebih tinggi daripada manusia. Makanya kita simpulkan itu dalam bahasa Jawa disebut tempat Trimurti, adalah alam bawah, alam tengah, alam atas. Jadi Iya. berbuah suah kan gitu. Oke, maksudnya. gitu. Jadi alam bawah ya seperti alam-alam kita ini. Iya. Alam tengah juga ada makhluk lagi. Iya. Dan lagi alam paling atas nama Swahloka. Iya. Oh mungkin ini konsep ini hampir sama dengan yang ada di Borobudur. Iya. Kamadatu, Rupadatu, kemudian Arupadatu. Ya, jadi hampir sama. Ada 3 tingkatan. Ya. Kayak gitu visitor. Jadi kayak gitu Delvi. Ada 3 tingkatan. Jadi kalau di Borobudur itu Kamadatu itu ya manusia-manusia yang memang
masih apa ya istilahnya, masih ada kasta bawah istilahnya. Kemudian naik lagi ke banyak relief di Borobudur itu rupa datu, maksudnya rupa ada reliefnya. Kemudian makin ke atas ke tingkat yang paling puncak itu ada yang namanya arupa datu atau alam tak terlihat. Jadi untuk menyepi dan juga berdoa kepada Sang Kuasa. Sama ya, sama Pak ya, konsepnya seperti itu. Itu visitor. Nah, kamu pengen denger ini nggak, ada fakta unik kenapanya ada namanya Selo Gending? Coba kita langsung tanyakan sama Pak Mangku ya. Apa dulu bener Pak? Menurut pengakuan warga, Selo Gending, Selo itu batu, Gending itu nyanyian. Jadi dulu sempat ada yang mendengar suara gamelan tapi nggak ada gamelannya. Nah itu bisa dijelaskan Pak. Kalau dulu mau bilang Batu. Suara-suara hening lah. Iya. Nyanyian gamelan bisa. Kalau dulu memang orang kan sering yang diutamakan kan gamelan. Iya benar. Biar untuk mengiringi ya doa-doa. Doa-doa. Kalau sekarang kan bisa alat-alat musik-musik Musik yang ya. baru bisa juga. Itu memang betul. Iya. Jadi istilahnya nyanyian untuk menuju keheningan Tuhan. Iya. Nah jadi gitu, sempat mendengar suara gamelan tapi nggak ada gamelannya. Memang Nah dulu begitu. benar ya. Begitu. Tapi visitor, pesan yang ada di cerita itu jadi bukan mistis, horor, bukan, bahwa ketika kita ke tempat-tempat seperti ini, keramat seperti ini, bahwa di Selo Gending pun juga sama dengan itu, tempat-tempat keramat yang tadi Pak Mangku sudah jelaskan, bahwa ketika kita sudah masuk di area dalam, kita harus hati-hati untuk ngomong, dijaga perilakunya kayak gitu, bahwa tempat-tempat di Indonesia masih banyak sekali tempat-tempat yang memang disakralkan dan juga keramat, termasuk di situs Selo Gending. Betul ya Pak ya? Iya. Kayak gitu. Nah, oke. Kayaknya cukup sekian dulu Pak Mangku, Pak Murti, Pak Mangku Murti. Jadi gitu Delvi. Situs Selo Gending adalah salah satu situs yang memang ada di Lumajang, tepatnya di Desa Kandangan, Kecamatan Senduro, dengan cerita unik-uniknya. Oh, ada satu lagi Pak. Saya pernah mendengar ada orang Bali yang pengen bawa salah satu batu kemudian dikembalikan. Itu ceritanya gimana? Ya, benar. Itu begini dulu. Kan saya sudah bilang, kalau datang ke sini siapapun, Iya. bukan orang penganut agama ini, Iya. itu kita istilahnya dengan hati yang tulus lah kita Benar. berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan jangan ingin bawa apa-apa Iya. ke sini. Karena di sini sudah dipelihara, sudah di istilahnya ibarat sudah ndak usah diubah lagi, Iya. kemana lagi. Ya kita mohon restu saja Iya. kalau kita butuh. Jadi ndak usah bawa batu. Akhirnya dia bawa batu itu. Akhirnya dari sana Iya. ya jadi masalah. Jadi masalah. Nah, jadi masalah. Kan saya bilang jangan dibawa karena hati saya ndak ikhlas. Kurang pas ya. Lebih baik kita kunjung, ya mohon restu. Kalau mau minta restu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting kita kelihatan baik kan gitu. Betul. Terjadi pernah itu akhirnya Iya. saya suruh kembalikan. Akhirnya saya sudah biar enggak diubah lagi. Iya. Betul lah, tidak. Ya baik Pak Murti, terima kasih penjelasannya tentang situs Selo Gending. Jadi itu visitor cerita tentang situs Selo Gending bersama Pak Mangku Murtiasa ya. Jadi kita ketemu di jalan-jalan di visit Lumajang, di tempat-tempat lain. Jadi terima kasih kamu sudah ngikutin ya. Salam budaya, salam lestari Delvi. Terima kasih untuk Delvi dari Surabaya. Oke, kita ketemu next time. Hongolun Basuki Langgeng, rahayu rahayu rahayu. Oke visitor, kalau tadi kita udah keliling situs Selo Gending ya, dan kita sekarang lagi ada di balai gitu. Kalau orang Bali biasanya, kalau orang Hindu balai, kalau orang Sunda saung gitu. Dan kali ini saya akan coba tanya-tanya sama salah satu perwakilan dari pemuda Hindu Sanggarjati situs Selo Gending. Nah, kebetulan sekarang saya sudah sama Mas Riko ya. Ya Mas Riko. Nah ini bisa dijelaskan Mas Riko, untuk teman-teman pemuda Hindu Sanggarjati Selo Gending ini untuk persiapan Di sini kami membuat penjor. penjor. Ya penjor. 2 penjor sama persiapan untuk apa namanya? Sesaji ya. Ya sesaji itu ya. Dan juga penjor. Ya penjor. Ya, Nah untuk pemuda Hindu Sanggarjati ini sebenarnya Selo Gending ya. ya Selo Gending. Ada kegiatan rutin nggak? Ada setiap sore jam 5
persembahyaan bersama. Persembahyaan bersama. Untuk perkumpulan resminya setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Ya, khusus Pemuda Hindu. Nah, untuk tempat ini kalian menyebutnya apa biasanya? Sanggar Pamujan. Sanggar Pamujan Kalau Selo Gending ya. Kalau Lingga Buana, Sanggar Pamujan Lingga Buana. Nah, jadi saya lihat ke sana itu memang ada satu tempat peribadatan yang memang nggak boleh masuk untuk Ya. selain yang memang mau sembahyang ya. Ya, selain Jadi untuk teman-teman yang memang beraktivitas untuk kegiatan Selo Gending biasanya di balai ini ya. ya di balai sini. Penjor, Januari. Untuk anggotanya sudah berapa orang? Total Untuk untuk pemuda ini 20-an. 20-an. Setiap tahun terus bertambah soalnya. Terus bertambah. Ya. Nah, sudah seperti itu sudah dijelaskan sama Mas Riko bahwa kegiatan memang kegiatan rutin ya. Selain memang acara-acara khusus Mas Ya, acara khusus. Jadi memang mereka sudah aktif di sini. Jadi teman-teman kalau mau datang ke sini, mungkin ada teman-teman pemuda Hindu yang lagi di sini. Nah, asik tuh ngobrol-ngobrol seputar kegiatan mereka dan juga situs Selo Gending. Oke, kita ketemu next time. Masih di jalan-jalan di Resik Lumajang. Dadah, selamat siang. Silakan Mas Riko. Selamat siang. Action. Hitam kopiku, layak hitam kulitku, asri kotaku, bahagiakan ini berseri bahagia berseri.